Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya. Sebagai bentuk dari cinta tanah air, seperti dalam ungkapan cinta tanah air sebagian dari iman, sebuah ungkapan yang tepat untuk sebuah rasa nasionalisme. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khawati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan, وفي التفسير على يده إشارة إلى أن حب وطني من الإيمان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا الوطن وطنا فزدتكم واستجاب نعوسله قال عمر الله أن لولا حب وطني جهل بلد سوء فبيومي الأنطان أمة بلدان. Artinya, di dalam tafsirnya ayat Quran surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kita tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya rusak negeri yang jelek atau negeri yang gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Quran surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, walau anna katabna alaihim an yaqulu anfusakum aw yajruju min diyarikum ma fa'alu illa minhum. Dan artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kamu perintahkan kepada mereka orang-orang yang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Syekh Wahbah Al-Yuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan, aw yakhruju min diyarikum ima'un ila hubi wa ta'ani wa ta'alluqin nasi bih wa ja'alahu qariyana fadlin nafsi wa su'ubatin ihzratin min amdan. Artinya, di dalam firman-Nya Wijfuru min diyarikum terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman dibanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Namun, perlu diketahui bahwa ungkapan ini banyak yang mengatakan adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun pada hakikatnya seperti yang dikatakan para ulama ahli hadis bahwa ungkapan ini dinilai dengan hadis makdzub atau dusta
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan tentang hal ini. Walaupun dari segi kedudukan hadis ini ma'dub atau daif jinan, namun dari segi makna dan arti sangatlah pas bila diterapkan bagi orang-orang yang mencintai tanah air. Memang benarlah adanya bahwa hanya orang-orang yang percaya atau beriman yang bisa lebih mencintai tanah airnya. Dan bisa juga diartikan maka seyogianya bagi orang yang imannya sempurna harus membuat kemakmuran terhadap tanah airnya dengan amal-amal soleh. Dari pengalaman-pengalaman semenjak tahun 1945 hingga sekarang sering terjadi ancaman-ancaman dan lain sebagainya terhadap negara kita yang berdasarkan Pancasila. Namun, begitu kita tetap berdiri dan sentosa, hal tersebut dikarenakan oleh cita-cita ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari kalbu bangsa Indonesia sendiri yang terumus dalam Pancasila. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah dilakukan gerakan operasional yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai Komandan Operasional Pemulihan Keamanan dengan bantuan segenap potensi masyarakat yang mencintai negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan operasional tersebut adalah dalam rangka menghancurkan apa yang disebut dengan gerakan kontrarevolusi G30 SPKI. Dari gerakan operasional 1 Oktober 1965, negara kita yang berdasarkan Pancasila tetap berdiri dengan teguhnya. Dan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah bangsa tetap sakti. Bertolak dari kejadian itulah, maka ditetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebagai ideologi atau sebagai cita-cita hendaklah diwujudkan. Sedangkan sebagai falsafah perlu dihayati dan diamalkan. Dengan diamalkan kelima-lima silanya akan terwujud cita-cita masyarakat Pancasila yang bertujuan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Marilah kita selalu memohon kehadirat Allah yang Maha Esa agar negara kita, Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 tetap kuat dan sentosa, bisa lestari mengemban fungsinya sebagai wahana dan sarana mencapai masyarakat yang adil dan makmur, lahir maupun batin. Di Indonesia, nasionalisme Islam melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Digantinya sila pertama, Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 merupakan bagian terpenting dari kesadaran nasionalisme umat Islam secara kolektif. Bung Karno adalah pencetus Pancasila dan menjadikannya sebagai ideologi negara. Mayoritas umat Islam menilai tidak ada pertentangan antara Islam dan negara Pancasila, dikarenakan sila-sila yang terangkum dalam Pancasila merupakan bagian dari ajaran-ajaran Islam, mulai dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan universal. Pancasila adalah falsafah negara Indonesia yang mencerminkan kondisi bangsa kita sangat plural, baik dari segi agama, suku, budaya, dan sebagainya. Maka tak heran bila Gus Dur, bagaimana dikutip Nur Khalid Ridwan dalam Gus Dur dan Negara Pancasila. Tanpa Pancasila, negara akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan. Dan Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya. Tidak peduli apakah ia akan dikebiri atau angkatan bersenjata, atau dimanipulasi oleh umat Islam,
atau disalahgunakan keduanya. Dari paparan di atas menjadi jelas bahwa pertentangan antara Islam dan nasionalisme bukan suatu yang bertentangan. Nilai-nilai nasionalisme ada dalam ajaran Islam. Nasionalisme Islam tidak sebatas dilandasi oleh tanggung jawab sosial berbasis pada geografis dan etnis, melainkan lebih didasari dari keimanan dan kecintaan atas sama umat manusia. Nasionalisme Islam Indonesia bermakna luas, tidak bersifat sekretarian, sebagaimana diterapkan kelompok muslim yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara. Nasionalisme Islam Indonesia dilandaskan pada asas kebinekaan. Karenanya, umat Islam yang nasionalis tentunya akan menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yang disebut dengan NKRI. Sekian khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Yang Maha Esa selalu memberi jalan yang lurus kepada para pemimpin kita dan kepada para pemegang-pemegangnya. Sekian khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Yang Maha Esa selalu memberi jalan yang lurus kepada para pemimpin kita. Sekian khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan jalan yang lurus kepada para pemimpin kita. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu wafiq ila aqwamati thoriq, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.